Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya di pinggir kolam ikan koki. Nah, mari kita cek ikan kokinya. Ternyata ada masalah nih. Kalau kita amati ikan kokinya ini cenderung ada masalah. Jadi dia cenderung ada di permukaan terus ya. Bahkan ada yang punggungnya itu menyembul di atas permukaan air. Apa masalahnya? Mari kita lihat ya. Saya tangkap salah satu ikan. Jadi kalau saya lihat ternyata di sini ada kehijau-hijauan ini apa ini? Di sebelah sini ya. Ini ada kutunya ya. Nah, di sebelah sini wah ini malah terlihat banyak nih kutunya ya di bagian sini. Ini bagian ekor banyak sekali. Ini kalau harus kita ambilin satu-satu terlalu lama, dan kutu-kutu yang masih terlalu lembut itu sangat sulit kita ambil ya. Jadi pasti akan ada yang tertinggal. Dan kutu-kutu ini jelas akan menyerap darah ikan koki. Jadi harus kita obati. Obatnya nanti bisa langsung membunuh kutunya. Jadi membunuhnya itu lewat lendirnya dia sendiri ya gitu. Caranya kita masukkan lewat makanan. Nah, mari kita lihat obatnya seperti apa. Nah, oke ya, selanjutnya saya akan perkenalkan suatu obat. Ini namanya kutu killer. Yang perlu saya siapkan pertama obat kutu killer ini, kemudian air sedikit aja lah. Ini seberapa nih? Ya itulah segitu. Ini ada kotorannya. Nah, dan ketiga pelet ikan ya gitu. Nah, terus saya akan berikan air sebanyak 2 atau 3 tetes. Memberikan obat kutu killer ini ya sebanyak 2 atau 3 tetes nih. Udah kelebihan ya, tapi nggak apa-apa lah. Selanjutnya obat yang sudah saya ini saya campurkan dengan air yang ada ya, kita aduk-aduk lah, tapi nggak diaduk, digoyang-goyang gini juga udah nyampur ya gitu. Nah, selanjutnya ini kita kasih pelet ya. Kita kasih logonya. Nah, kira-kira segitulah. Sebenarnya ada aturannya sih itu dosisnya, tapi saya hanya mengira-ngira saja. Ada di dosisnya itu sebenarnya tertulis di botolnya ya, tapi tulis saya terlalu kecil dan saya biasanya hanya mengira-ngira aja segitu. Ini masih terlihat basah. Saya biasanya usahakan supaya ini langsung kering aja. Bisa juga sih habis ini dijemur, tapi saya kurang suka sih, pengennya langsung aja nggak usah jemur. Karena saya pernah mencoba menjemur, malah akhirnya karena saya lupa pergi kehujanan ya gagal ya malah ya. Jadi akhirnya saya tidak pakai metode menjemur. Yang saya lakukan adalah saya usahakan supaya langsung kering. Caranya gimana? Ya pelet ikannya aja yang diperbanyak, nanti kan pasti kering sendiri. Karena semua airnya pasti akan diserap, dan termasuk obatnya tadi kutu killer itu akan diserap ya gitu. Karena dosis yang 2 atau 3 tetes tadi itu bisa untuk 1 kilo ini. Jadi nggak apa-apa, kayaknya ini semuanya aja lah. Nah, setelah itu nanti ini kita kasihkan ke ikan. Nah, ikan kalau sudah makan ini, dia nanti akan lendirnya itu akan mengeluarkan racun, dimana racunnya bisa membunuh kutu-kutu tadi ya. Udahlah, saya kira ini dibiarin juga pasti udah kering sendiri ya, nggak perlu pakai dijemur-jemur segala. Dan ini udah pasti diserap oleh makanan-makanan ini. Apakah semua makanan menyerap ya? Saya nggak tahu juga sih. Tapi yang jelas biasanya dengan metode ini pada akhirnya ikan semuanya sembuh sendiri ya. Kalau misalkan belum sembuh ya tinggal diulang saja. Lagian ini kalau pakan ini saya kasihkan ke ikan koki sebanyak itu ya mungkin 5 hari nggak habis ya. Saya perkirakan kalau 5 hari makan ini terus ya pasti sembuh sendiri. Oke, saya kira sudah cukup, kita tinggal ngasihkan saja ke ikan. Oke ya, ikan ini langsung aja saya kasih makan. Mudah-mudahan mereka masih nafsu makan. Karena kadang kalau ikan sudah terlalu sakit, dia gerakannya nggak banyak, sehingga justru nggak makan itu. Ikan koki ini bagusnya kalau ngasih makan ya agak disebar, berbeda dengan ikan koi.
Karena ikan ini diharapkan tidak terlalu banyak lari. Kenapa kok gitu? Karena kalau dia lari, cenderung lari-lari, maka nanti badannya cenderung langsing. Padahal ikan koki ini justru disukai karena bodinya yang pendek. Ya, jadi kita sebar saja makanan supaya mereka semuanya tahu, oh di situ ada makanan. Oke, ini setelah 3 hari kita obati, hasilnya seperti apa ya. Nah, mari kita lihat ikan-ikannya apakah sudah sehat atau belum. Kita cek ke lokasi. Kita cek, ini ikan kokinya kelihatannya sudah pada sehat, sudah nggak ada kutu-kutunya ya. Kita lihat satu demi satu. Coba ini kita tangkap. Kelihatan badannya bersih ya, tapi mungkin ada sedikit bintik merah. Ini ada mungkin bekas luka dari kutu, tapi secara umum sudah sembuh. Ini juga sudah sembuh ya, gerakannya beda, lincah dan cenderung aktif. Nah, jadi dengan obat tadi, dengan kutu killer, maka kutu-kutunya akan lepas ya, karena keracunan oleh lendir ikan itu sendiri. Nah, ini terlihat semuanya sudah bersih ya. Oke ya, demikian tadi pengobatan ikan koki yang terkena kutu sampai saking nggak kuatnya punggungnya menyembul di atas permukaan air ya. Ikan-ikannya kelihatannya sudah bersih dari kutu, walaupun sebenarnya kondisinya belum full sehat sepenuhnya ya, tapi gerakannya sudah mulai lincah, walaupun belum lincah 100%, tapi obat tadi terbukti berhasil. Sebenarnya di samping kutu killer ada beberapa obat yang lain ya, seperti kutu blast, tapi saya sendiri belum pernah pakai. Tapi katanya kutu blast lebih cepat karena dosisnya lebih tinggi. Nah, tapi karena di situ ada ikan-ikan koki yang kecil, saya nggak berani yang dosisnya tinggi ya, saya coba aja pakai kutu killer dulu. Oke, saya akhiri sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Saya Om Son undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.